Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Bu Wulan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami, sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu, dapat merasakan sukacita-Mu, dapat merasakan berkat-Mu yang luar biasa bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan buat kami untuk melanjutkan hidup hari ini Tuhan, satu hari lagi. Terima kasih Bapak, kami mau memulai dengan mendengarkan suara-Mu, kami mau mulai hari ini untuk melakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan hari ini. Kami mau mendengarkan Tuhan, suara hati-Mu, sehingga kami bisa tepat melakukan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkati kami Tuhan, setiap hati yang mendengarkan uh, Jesus Way ini Tuhan, kiranya Engkau mengubahkan setiap hati yang mendengarkan firman ini sehingga dapat melakukan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya. Bulan Februari ini bersama saya kita akan belajar mengenai satu topik yaitu kasih, ya. Mungkin kita sering mendengar kata ini, tetapi untuk melakukannya, belum tentu tepat seperti yang Tuhan mau, ya. Oleh karena itu kita akan belajar selama bulan Februari ini, bagaimana sih supaya kita dapat tepat seperti yang Tuhan mau, melakukan kasih, seperti yang Tuhan mau. Kenapa saya pilih tema ini? Karena bulan Februari ini banyak orang bilang ini bulan yang kasih ya, karena ada Valentine, bulan kasih sayang, seperti itu ya. Tetapi sebenarnya kasih itu apa sih? Gitu. Kita sama-sama belajar ya. Sebelumnya kita buka dulu 1 Korintus 1 ayat 1-13. Mungkin Bapak Ibu semua sering mendengar firman ini ya, sering membaca ya. Tapi nggak apa-apa, kita buka lagi. Mungkin Roh Kudus akan mengungkapkan sisi lain ya tentang ayat ini. 1 Korintus 1 ayat 1-13. 1 Korintus 1, sorry, 1 Korintus 13, maaf, salah. 1 Korintus 13 ayat 1, ya, kita baca bersama-sama ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun aku tidak ada faedahnya bagiku. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya pada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 9.
sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, kenapa sih kasih itu penting? Kenapa kasih itu orang Kristen itu harus melakukan kasih? Ya, apa sih sebenarnya kasih itu? Mungkin selama ini kita ngomong, aku mengasihi kamu, atau dia mengasihi aku. Tapi kasih itu apa? Gitu. Banyak literatur atau apa namanya orang-orang duniawi itu mengartikan tentang kasih. Tetapi di dalam Alkitab, ini yang menarik. Alkitab tidak pernah menjelaskan kasih itu apa. Apa itu kasih? Tidak ada penjelasannya. Tetapi yang dijelaskan oleh Alkitab adalah bagaimana kasih itu bekerja. Alkitab memperlihatkan dari awal kejadian sampai akhir di Wahyu, kitab Wahyu, semua memperlihatkan tentang bagaimana kasih bekerja. Bagaimana kasih itu dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah kepada kita semua, kepada semua makhluk hidup, terutama kepada manusia ya. Bagaimana kasih itu bekerja. Tapi apa itu kasih? Tidak dijelaskan oleh Alkitab. Salah satu contohnya ya, kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Semua pasti sudah tahu tentang ini. Tetapi coba kita apa namanya? Kata-katanya ya kita hayati. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, di sini begitu nyata diperlihatkan bagaimana kasih itu bekerja. Allah menyatakan kasihnya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Karena kasihnya yang begitu besar kepada dunia ini. Saudara, pernahkah saudara merasakan kasih yang begitu besar? Mungkin bagi saudara yang pernah atau sedang menikah ya, sudah menikah saat ini, pernah merasakan bagaimana mengasihi pasangan kita, bagaimana pada saat awal-awal itu ya, kita melihat dia itu, aduh rasanya senang, rasanya gembira, rasanya pingin melakukan segala sesuatu ya kalau kalau apa bahasa-bahasa orang yang sedang kasmaran itu ya, hujan badai aku tempuh, terus laut yang luas akan kuseberangi gitu ya. Intinya dia bisa melakukan apa saja untuk demi orang yang dikasihinya. Demikian juga dengan Allah kita. Dia begitu mengasihi dunia. Begitu mengasihi dunia yang dia ciptakan. Sampai-sampai apa ya, pikirannya, perasaannya semua tertuju kepada manusia, kepada makhluk yang dia ciptakan. Sehingga karena begitu besar kasih Allah ini, dia memberikan anaknya untuk menebus saudara dan saya yang sudah jatuh dalam dosa. Ini adalah kasih. Apa itu penjabarannya?
masing-masing punya penjabarannya sendiri, punya arti sendiri, punya apa ya, meaning, punya kata-kata sendiri untuk menjelaskan apa itu kasih. Pada saat kita menerima kasih itu, kita bisa menjabarkan dia atau, orang itu, atau suami atau istri saya, atau Tuhan saya begitu mengasihi saya merasakan kasihnya. Dia itu menjaga saya selalu. Saya mau pergi ke mana selalu diikutin. Mungkin seperti itu ya. Itulah kasih. Apa yang, saudara terima, itulah kasih. Apa yang saudara terima dari Allah, itulah kasih. Jadi kasih itu bukan sekedar emosi, bukan sekedar, eee, apa ya, kata-kata yang membangun gitu. Ha kata-kata puitis, "Aku mengasihimu, aku akan melakukan apapun." Bukan sekedar itu, tetapi kasih adalah lebih dari itu, jauh lebih dari itu. Kasih itu bukan emosi ya, bukan sesuatu yang kita rasakan saat ini. Karena saat ini saya sedang merasakan happy, maka itulah kasih. Bukan bukan. Ya, kasih jauh lebih dalam dari itu. Kasih itu adalah tindakan, kasih itu adalah kata kerja, dia bukan kata benda, menurut saya ya. Kalau kamu melakukan sesuatu untuk orang lain, maka itu adalah kasih. Tapi kalau kamu tidak melakukan sesuatu dan cuma ngomong aja gitu bahwa, "Aku mengasihi kamu," tapi tidak melakukan apa-apa, buat saya itu bukan kasih. Saya merasa dikasihi suami saya karena dia memberikan kebutuhan apapun yang saya mau. Kebutuhan ya, bukan keinginan. Contoh, saya pingin sekali punya mobil gitu ya, yang bagus, yang merek-merek tertentu gitu, yang terkenal, yang fancy gitu, yang kalau kalau, apa namanya, dilihat tuh enak gitu ya. Cuma masalahnya untuk membelinya itu nggak enak, karena uangnya harus membutuhkan uang banyak gitu ya. Tetapi ini adalah satu kebutuhan, karena saya sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan saya adalah mengantar jemput anak-anak. Saya butuh mobil, saya butuh kendaraan, karena kalau kalau cuma motor, gonceng bertiga itu nggak bagus. Anak saya 2 yang harus diantar jemput gitu ya. Kalau digonceng bertiga kan nggak boleh, maka saya harus membutuhkan mobil. Nah, suami saya mengerti dan dia bekerja dengan giat gitu ya, untuk mewujudkan bahwa saya butuh mobil. Tetapi yang dibelikan adalah mobil yang, sesuai dengan apa yang saya butuhkan, gitu. Mobilnya tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar, karena saya minta kalau terlalu besar pusing gitu ya, pusing mikirnya gitu, bagaimana spion kanan, spion kiri gitu. Jadi saya butuh mobil yang tidak terlalu besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Kenapa? Karena anak-anak saya itu bawaannya banyak gitu ya, tidak hanya tas, tetapi juga baju ganti, mereka dari pagi sampai sore soalnya, ininya, apa namanya, sekolahnya. Jadi harus butuh banyak ruang untuk mereka, meletakkan barang, atau kalau pada saat saya jemput mereka biasanya tidur gitu ya. Karena capek dan itu membutuhkan ruang. Jadi saya tidak bisa punya mobil yang kecil-kecil. Nah, saudara, mobil yang tidak kecil ini kan juga membutuhkan biaya gitu ya, eee, membutuhkan uang yang banyak untuk membelinya. Nah, itu suami saya itu mengusahakan, walaupun tidak bagus, tetapi yang jelas mobil yang dibelikan dia itu mobil yang ya lumayanlah mereknya, tidak terlalu besar, juga penampilannya bagus, dan yang paling penting adalah irit, itu yang penting. Tetapi saya melihat begini, bahwa apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan, memang tidak sejalan, tetapi apa yang saya butuhkan, itu dipenuhi semua oleh suami saya. Dan saya melihat bahwa inilah kasihnya dia. Kami bukan dari keluarga yang, berada gitu ya, yang punya banyak uang, tidak. Tetapi saya melihat suami saya itu bekerja keras, saya melihat dia itu
apa namanya, mencari tambahan-tambahan uang gitu ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena semakin lama, semakin banyak, yang dibutuhkan. Anak saya perempuan semua dan semua membutuhkan ya bedak, lipstik, ya kan? Kalau perempuan itu skincare begitu. Itu tidak sedikit jumlahnya. Dan saya melihat, eee, suami saya itu benar-benar mengorbankan dirinya, bahwa dia memberikan pada kami apapun yang kami, butuhkan gitu ya, sebagai wanita, dicukupkan semua. Tetapi untuk dirinya sendiri, dia hanya cukup membeli, apa, baju secukupnya, sepatu secukupnya. Untuk dirinya sendiri, dia mengorbankan dirinya. Ya inilah saya melihat ini kasih. Suami saya tidak banyak berkata-kata, tetapi dia mewujudkan semua apapun yang kami perempuan-perempuan ini butuhkan gitu ya. Ya, eee, puji syukur suami saya bisa melakukan itu. Jadi saya bisa melihat bahwa, oh Allah mengasihi saya lewat suami saya. Saudara, dulu dia tidak seperti itu. Dulu dia tidak peduli, tapi Tuhan mengubahkan. Jadi buat ibu-ibu, buat, apa namanya, perempuan-perempuan di sana ya, yang mungkin sudah menikah atau yang belum menikah, kalau pasanganmu belum bisa memenuhi semua kebutuhanmu, sabar, percayalah suatu hari nanti dia pasti akan bisa mewujudkannya. Tapi yang harus dilihat adalah motivasi. Apakah dia punya, hati untuk memenuhinya, dia punya hati untuk mengorbankan segala sesuatu demi mewujudkan impian atau kebutuhanmu seperti itu yang harus kita lihat sebagai wanita. Ya, saya melihat bahwa Allah itu juga istilahnya memberikan kepada kita apapun yang kita butuhkan. Sebenarnya apa sih yang kita butuhkan, saudara? Yang paling penting adalah keselamatan. Allah memberikan kepada kita keselamatan, jiwamu, rohmu yang apa namanya, suatu hari nanti kita meninggal, umur kita sudah sampai gitu ya. Roh ini kan harus pulang ke alam, ya, alam roh. Nah, masalahnya adalah roh kita ini akan kembali kepada Tuhan, kepada Allah, atau pergi ke neraka. Nah, Tuhan tidak menginginkan roh-roh manusia itu pergi ke neraka. Maka dengan kasihnya itu, dengan pengetahuannya dia yang luar biasa, dia dia mau mencegah hal ini, supaya roh-roh kita ini jangan pergi ke neraka. Maka dia mengutus anaknya untuk mati, menebus dosa kita, supaya roh-roh kita itu tidak pergi ke neraka, tetapi roh kita boleh kembali kepadanya. Nah, itu adalah salah satu, bukan salah satu ya, bentuk kasih Allah, wujud nyata, eee, teladan atau contoh sesuatu yang diperlihatkan oleh Allah bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Karena Dia tahu bahwa manusia ini tidak bisa menebus dirinya sendiri, tidak bisa menebus dosanya. Dan dosa itu membutuhkan, pengorbanan, ya, membutuhkan darah yang tercurah. Karena dosa adalah upahnya maut. Artinya apa? Ketika kita berdosa, seseorang berdosa, maka gandengannya adalah maut. Dan ini nggak bisa lepas. Sampai ada darah yang tercurah, sampai ada, jiwa yang mau mati. Karena maut ini selalu mengikuti, gitu. Nah, ini harus dilepaskan. Tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan ini, kecuali Allah sendiri. Karena hanya Allah yang tidak berdosa. Maka dia mengutus anaknya yang tunggal, yang tidak berdosa, yang tidak melakukan dosa satu kali pun, yaitu Yesus. Untuk melepaskan ini, maut ini.
Sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas tubuh kita. Nah, ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Bagaimana kita sebagai manusia yang harusnya semua manusia harusnya pindah ke neraka. Tapi gak jadi ke neraka. Tidak jadi. Karena Allah sudah menebus melalui putranya Yesus. Sehingga maut yang mengikuti kita ini bisa lepas. Kita dibebaskan dari maut. Ya banyak lagu-lagu yang mengatakan, kitalah umat pemenang, kita sudah terbebas dari dosa. Seperti itu. Kita menang melawan dosa, melawan maut. Tapi yang menang adalah Yesus. Ya, dia sudah bisa memenangkan dosa seluruh manusia. Maka kalau kita percaya bahwa Yesus mati buat saudara dan saya, buat kita semua, maka kita dosa tidak akan berkuasa lagi atas kita. Kita sudah bebas. Kita bebas melakukan apapun. Saudara, betapa menyenangkannya ya. Kita bebas melakukan apapun dan tubuh kita, roh kita itu tidak pergi ke neraka. Tidak jadi pergi ke neraka, sudah belok ke sana. Tapi syaratnya hanya satu, kita percaya dengan pengorbanan Yesus. Kita percaya bahwa Allah mengasihi kita. Oleh karena itu dia mengutus anaknya, mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Mari kita buka. 1 Yohanes 4 ayat 19. Nah, saya buka. 1 Yohanes 4 ayat 19. Oke, kita baca sama-sama ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, Allah mengasihi kita. Tetapi dia juga mau supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu juga mengasihi dia. Supaya setiap orang yang percaya pada kasihnya itu juga melakukan hal yang sama. Kita mengasihi orang lain. Kita mengasihi orang lain bukan karena emosi atau bukan karena dia baik sama kita, bukan karena kita sudah diberi macam-macam sama dia, bukan karena kita diperhatikan, bukan karena kita sudah ditolong, bukan karena kita sudah menerima yang baik-baik dari dia, bukan. Kita mengasihi orang lain bukan karena orang lain itu baik sama kita, tapi karena kita sudah merasakan kasih Allah. Kita sudah sangat berterima kasih. Yang harusnya kita pindah ke neraka, kita sudah pindah ke surga. Kita sudah merasa terima kasih sama Tuhan. Karena kita sudah ditolong. Harusnya kita tidak selamat, kita sudah selamat. Itu bukti kasih Allah. Maka kita mengasihi orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi oleh karena Allah sudah mengasihi kita. Karena kita sudah merasakan kasih Allah. Karena kita sudah ditolong sama Allah. Karena kita sudah ditebus dosanya sama Allah. Karena Yesus sudah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Maka kita harus mengasihi orang lain. Itu sebagai wujud rasa terima kasih kita. Karena saudara, kalau saudara sudah ditolong sama orang gitu ya, apa yang saudara balas? Saudara membalasnya bagaimana? Biasanya orang bilang terima kasih sudah cukup. Tapi apakah cukup? Bilang terima kasih sama Tuhan, apakah itu cukup? Saudara coba saudara bayangkan ya. Sekarang saudara hidup sudah berapa tahun? Umur saya sudah hampir 50 tahun, saudara. Saya sudah hampir 50 tahun hidup di dunia. Selama 50 tahun ini, kebaikan Tuhan sudah luar biasa sama saya. Hampir setiap saat saya melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Nah kayak gitu cuma saya bilang terima kasih selama 50 tahun ini. Saudara, jahat banget ya kayak gitu ya.
Itu gimana ya, cuma terima kasih doang gitu. Terus apa balasannya? Kita tidak bisa membalas apa-apa, Saudara. Dan Tuhan juga tidak minta apa-apa dari saudara dan saya. Dia memberikan kasih-Nya, memberikan anaknya untuk menebus dosa manusia. Dia tidak butuh balasan. Dia tidak perlu rasa terima kasih, enggak. Apa yang dia butuhkan? Apa yang dia perlukan? Dia butuh saudara dan saya kembali kepada. Dia butuh roh-rohmu kembali kepadanya. Karena ada tertulis di Alkitab. Roh manusia diinginkan dengan cemburu. Artinya apa? Tuhan ingin roh manusia, setiap roh manusia, itu kan asalnya dari Allah. Itu kembali kepada Allah. Karena kasihnya kepada manusia. Dia tidak mau melihat satu orang manusia pun terbuang sia-sia ke neraka. Saudara, sudahkah saudara merasakan kasih yang seperti ini? Apakah saudara merasakan kasih Allah dalam hidupmu? Mungkin saat ini kita merasa sengsara ya. Hidupmu mungkin tidak baik-baik saja. Kamu banyak utang mungkin. Saudara mungkin disiksa, ya. Keluargamu kejam mungkin. Orang tua tidak baik sama saya. Saudara-saudara banyak yang menghina saya. Saya ini tidak cantik, saya ini tidak ganteng, saya tidak kaya, saya tidak punya apa-apa, saya selalu dihina. Mungkin seperti itu. Baiknya di mana? Mana Tuhan nggak ada baik-baiknya sama saya? Saya sakit ini tidak sembuh-sembuh. Saya sudah berdoa, minta kesembuhan, tidak sembuh. Saya pergi ke satu dokter, ke dokter lain, tidak sembuh juga. Kaki saya masih sakit, tubuh saya masih lemah, penyakit saya tidak bisa sembuh, saya tidak bisa bergerak. Saudara mungkin ini yang saudara alami, tapi saudara tahu nggak? Pada saat kita percaya sama Tuhan, roh kita akan kembali kepadanya. Tidak akan pergi ke neraka. Dan itu jauh lebih penting. Karena sakitmu itu berapa lama sih? Ya mungkin kalau seumur hidup saya sakit gitu ya. 50 tahun sakit. Ya sudah cuma 50 tahun. Tapi jiwamu saudara, itu kembali kepada Allah di surga. Itu berpuluh-puluh tahun kali 50 tahun. Selamanya saudara. Bisakah saudara membayangkan? Selamanya saudara, jiwamu akan sembuh. Jiwamu akan kembali kepada Allah. Itu selamanya, tidak cuma 50 tahun. Ya sakitnya ya sudah, tidak apa-apa. Dialami aja. Sengsara sekarang ya udah nggak apa-apa. Kita hidup berapa lama sih? Nggak akan selamanya kan? Ada satu hari di mana nyawa kita pasti akan terputus. Ada satu hari di mana penderitaan kita semua akan berakhir. Ada satu hari di mana semua yang kita alami, segala sengsara yang kita alami akan selesai. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, jiwa kita kembali kepada Allah, semua penderitaan itu tidak akan ada lagi, saudara. Apa yang saudara alami kemarin-kemarin di dunia itu tidak akan saudara alami lagi. Tetapi ketika saudara tidak selamat, maka penderitaanmu akan bertambah. Dan penderitaanmu tidak akan selesai selamanya. Ini yang mengerikan, saudara. Maka bersyukurlah, ya. Kalau hari ini saudara mendengarkan firman ini, yuk kita sama-sama bersyukur. Bahwa kita dikasihi Allah. Jiwa kita selamat, roh kita selamat. Oh, Tuhan sudah menyelamatkan kita karena kasih-Nya yang begitu besar. Maka satu hal yang Dia minta sama saudara dan saya. Mari kita saling mengasihi. Mari kita mengasihi karena kita juga sudah dikasihi Allah. Mari kita mengasihi seperti Allah sudah mengasihi kita. Saudara, sebesar apa kasih kita kepada orang lain? Sama besarnya dengan kasih yang kita terima dari Allah. Kalau saudara merasakan kasih Allah itu cuma segini, maka saudara akan cuma segini juga mengasihi saudara yang lain. Maka saudara cuma bisa melakukan kasih ini segini juga.
Tetapi ketika kita merasakan kasih Allah itu luar biasa, wah begitu besar kasih Allah pada saya gitu ya, maka begini juga yang akan saudara lakukan kepada orang lain. Saya ibu rumah tangga biasa, tapi Tuhan membawa suami saya menjadi seorang hamba Tuhan, dan itu membuat saya jadi ibu gembala gitu ya. Saya itu sebenarnya orangnya tidak peduli, cuek. Bukan tidak peduli dengan orang lain, bukan bukan tidak peduli gimana ya, buat saya, urusanmu urusanmu, urusan saya urusan saya. Kamu mau sakit mau urusanmu. Saya mengurus diri saya sendiri, kamu mengurus dirimu sendiri. Cueknya seperti itu gitu ya. Tetapi ketika Tuhan bawa saya jadi ibu gembala, saudara saya tidak bisa cuek. Tuhan memberikan hati kepada saya itu, aduh, apa ya, bisa merasakan, "Duh ya ampun jemaat yang si A ini, duh kasihan ya." Tuhan saya nggak bisa lihat dia begitu loh. Kalau misal kemarin, Semarang dan sekitarnya itu banjir gitu ya, ada beberapa yang kebanjiran, saya tuh kelihatannya aja hahaha gitu ya, kelihatannya aja ngomongnya gimana, tetapi di hati saya itu nggak tega sebenarnya. Saya nangis sama Tuhan, "Tuhan saya nggak tega, saya nggak bisa lihat seperti ini. Kasihan mereka yang kebanjiran. Saya kok enak-enak di rumah," gitu ya. Maksudnya enak dalam arti rumah saya nggak kebanjiran, rumah saya nggak apa-apa, kokoh dan sebagainya, kok banyak orang yang seperti itu. Itu saya bisa merasakan Saudara. Sebelumnya, oh enggak, ya biarin aja kebanjiran, ya itu urusan dia, salahnya sendiri kenapa tinggal di situ. Ya kata-katanya seperti itu ya. Saya juga nggak ngerti kenapa saya bisa merasakannya. Tetapi saya tahu bahwa kenapa saya merasakan ini, karena saya menghayati, saya sudah bisa menghayati betapa Tuhan mengasihi saya. Betapa saya yang harusnya itu lari ke neraka, sekarang enggak. Betapa saya yang seharusnya itu, menderita gitu ya, sekarang enggak. Betapa saya yang seharusnya itu, harusnya itu tidak sehat gitu ya, karena dari kecil saya itu sering sakit, saya itu sudah divonis macam-macam sama dokter. Tapi hari ini, kalau saya pergi ke dokter gitu ya, terakhir saya check up, itu semua sehat. Saya check up darah sehat, saya check up tensi sehat, saya check up semua saya check up sehat semua, dari ujung kepala sampai itu ya kalau buat saya ya, itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bagaimana saya yang dulu gampang sakit, ya kena hujan sedikit sakit, kena panas sedikit sakit, ya, capek sedikit sakit, gampang sekali sakit. Sekarang enggak, bugar, sehat, ya capek ya iya biasa gitu ya. Kalau udara dinginnya kena pilek ya biasa, tapi nggak pernah sampai lama. Nggak pernah yang sampai, oh saya harus tepar di rumah sakit, harus bed rest segala macam, enggak. Itu karena saya merasakan, aduh Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Saudara, kalau saudara menghayati betapa Tuhan mengasihi kita, lagu tadi pasti akan bisa saudara nyanyikan dengan air mata. Karena saudara tahu penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tidak ada hal yang lebih penting dari itu. Tidak ada apa ya, uang tidak bisa membeli, barang-barang berharga tidak bisa membeli penyertaan Tuhan. Tidak bisa. Tapi hanya hati yang terbuka, hanya hati yang bisa merasakan kasih Tuhan.
baru bisa merasakan penyertaan Tuhan. Saudara, nih kita baca 1 Korintus 13 pagi ini ya. 1 Korintus 13 itu adalah tentang kasih. Kalau kita sudah bisa merasakan kasih Tuhan, kalau kita sudah bisa merasakan betapa Tuhan mengasihi dunia ini, maka apa yang kita lakukan itu tidak akan menjadi sia-sia. Kita buka lagi ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Saudara, sekalipun kita punya pengetahuan, kita punya ilmu, kita punya segala sesuatu yang bisa kita perlihatkan kepada orang bahwa saya ini berkemampuan, saya ini punya ilmu, bahwa saya ini pintar gitu ya. Kalau saudara menunjukkan itu kepada orang lain, tetapi saudara tidak punya kasih, saudara tidak melakukan kasih, percuma. Ayat 1 mengatakan, menunjukkan bahwa apa yang kita miliki, segala pengetahuan yang kita miliki, segala kepintaran yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, keterampilan apapun yang kita miliki, percuma kalau kita menunjukkan itu tanpa kasih. Kalau saudara berkata-kata bagus, kata-katanya tersusun gitu ya, rapi. Saya itu salah satu orang yang tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik gitu ya. Tetapi kalau yang saudara sampaikan walaupun baik, walaupun rapi, walaupun itu tersusun dengan baik, kata-katanya itu ejaan bahasa yang baik gitu ya, berpuisi mungkin atau apa. Tapi kalau dalam hatimu tidak punya kasih untuk orang itu, percuma, tidak akan membuahkan apa-apa. Tuhan tidak berkenan dan orang itu tidak akan mendapat apa-apa. Bukan saya melegalkan atau membolehkan saudara untuk tidak belajar bahasa gitu ya. Bahwa ya udah kata-katanya biasa aja, nggak usah yang berbunga-bunga, nggak usah yang bagus. Enggak, bukan itu. Poinnya adalah punya kasih. Walaupun kita berkata-kata tidak sebaik orang lain, walaupun kata-kata kita itu tidak rapi tersusun, tapi kalau kita menyampaikannya dengan kasih, orang bisa merasakan kok, orang bisa tahu kok, orang bisa melihat, oh ternyata dia memperhatikan saya, ternyata dia mengasihi saya. Ya. Jadi pengetahuan, keterampilan, ilmu yang kau punya harus digandeng dengan kasih. Supaya pada saat kita melakukan ilmu kita, supaya kita pada saat berkomunikasi, pada saat kita berbicara, pada saat kita mengungkapkan pikiran, isi hati, orang bisa menangkap, orang ini mengasihi saya. Jadi walaupun kita bilang sama anak kita, jangan makan permen, ya, mama tuker ya sama ini, misalnya seperti itu. Anak bisa tahu, oh mama nggak bolehin saya makan permen supaya gigi saya nggak sakit. Berarti dia mengasihi saya. Ya, saudara, seorang anak walaupun dimarahin mamanya, dia tetap menangkap kasih mamanya. Anak-anak saya 3 perempuan semua, kalau dimarahin mamanya itu sudah biasa. Tapi kalau dimarahin papanya, itu semua sakit hati. Saya malah tanya gitu, "Kenapa sih kamu itu senang sekali kalau dimarahin mama? Nunggu mama sampai ngomel dulu."
Jawabannya itu bikin saya mangap gitu ya, "Hah?" Ada salah satu yang Mbak jawab begini, "Ya mama tuh ngomel-ngomel, tapi kan karena sayang." Mereka tangkep loh Saudara, ternyata. "Oh kamu tuh tahu ya, kalau mama marah-marah tuh karena sayang?" "Ya tahu Mah, terutama anak saya yang besar. Kan dia sudah ngekos sendiri, dia sudah bisa merasakan jauh dari orang tua, dia sudah bisa merasakan mamanya nggak pernah cerewet lagi, dia sudah ngerti sekarang. Ternyata mama cerewet itu buat kebaikan dia. Dia ngerti sekarang." Gitu. Nah Saudara, kalau kita melakukannya dengan kasih, orang lain bisa nangkep kok. Amin Saudara. Sekarang kita lanjutkan yang kedua ya. Ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, ayat yang kedua ini bicara soal apa sih? Bicara soal spiritual. Ya, sekarang ada emotional quotient itu apa? Eh, IQ kayak gitu ya, EQ, SQ. Nah, SQ ini adalah spiritual. Jadi kalau seseorang SQ-nya bagus nilainya, maka dia punya spiritualnya juga bagus gitu ya. Tetapi kalau kita punya spiritual yang bagus itu buat apa juga kalau nggak ada kasih. Di ayat kedua ini kita mencatat bahwa percuma kamu punya spiritual yang bagus gitu ya. Nilainya SQ-nya misalnya 700 gitu ya, 1000 gitu. Percuma kalau kamu nggak punya kasih. Kalaupun kita punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung gitu ya. Banyak kan sekarang, eee, bukan sih, saya punya teman itu dia betul-betul mencari karunia gitu ya. Dia betul-betul kalau lihat hamba-hamba Tuhan yang imannya teguh-teguh, wah semoga urapannya ke saya gitu. Saya sampai, lah pengejar urapan. Aduh semoga saya juga punya iman yang sama gitu ya. Tapi Alkitab mencatat, buat apa kita punya karunia yang seperti itu? Luar biasa dahsyat. Sekali kebas pada tepar semua. Buat apa kalau kita tidak punya kasih? Buat apa kita punya iman yang sebesar gunung yang bisa memindahkan gunung, yang bisa mendatangkan angin hujan misalnya, atau mengeringkan daratan misalnya. Buat apa kalau nggak punya kasih? Tidak berguna. Sekalipun aku punya karunia untuk melihat masa depan misalnya. Aku bisa bernubuat, kamu habis ini loh dapat berkat loh misalnya. Kamu nanti diangkat, kamu nanti kecelakaan. Oh saya melihat nanti 2030 Indonesia akan semakin maju misalnya. Oh nanti saya lihat ini bulan Maret ada kecelakaan pesawat misalnya, amit-amit enggak. Tapi misalnya seperti itu ya, kita bisa melihat masa depan. Kita bisa tahu, kita bisa mengerti segala rahasia. Buat apa kalau kita tidak punya kasih? Semua yang kita miliki, semua berkat yang Tuhan kasih ke kita, semua karunia yang Tuhan kasih ke kita, itu tujuannya cuma satu, supaya kita mengasihi seperti Allah lebih dulu mengasihi. Maka kalau kita melakukan semuanya itu tanpa kasih, percuma. Jadi saudara jangan gampang apa ya, tertarik dengan hal-hal yang spiritual gitu ya, yang mengadakan mukjizat. Saudara jangan gampang tertarik. Ya, saya ingatkan. Coba lihat orang itu punya kasih apa enggak. Coba lihat orang itu bisa enggak mengasihi orang lain dengan baik. Coba lihat apa orang itu bisa enggak mengorbankan dirinya buat orang lain. Jangan dibalik.
mengorbankan orang lain buat dirinya. Itu yang banyak terjadi. Ya, biasanya orang-orang itu yang saya tidak ngomong semua ya, tetapi biasanya orang-orang yang cepat naik jabatannya atau apa, itu mengorbankan orang lain. Kita sebagai anak-anak Allah nggak boleh begitu, harus sebaliknya, ya. Nggak naik, nggak apa-apa, yang penting kita mengorbankan, iya, seperti yang Yesus lakukan, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa orang lain. Yuk kita berlomba-lomba mengasihi orang lain. Yuk kita berlomba-lomba mengorbankan diri kita untuk orang lain. Itu adalah satu bukti nyata kasih yang luar biasa. Pengorbanan. Karena itu yang Yesus lakukan. Karena itu yang Allah lakukan. Yang mengorbankan anaknya. Sekarang saya mau tanya. Korban apa yang sudah saudara lakukan? Korban apa yang sudah saya lakukan buat orang lain? Supaya orang lain bisa lihat saya mengasihi dia. Apa korbannya? Itu menjadi pertanyaan. Oke, sekarang yang ayat ketiga. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Ya, terakhir kita bahas. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi. Saudara, ini adalah level kasih yang luar biasa. Saya membagi-bagikan sesuatu itu mengorbankan loh. Saya aja nggak punya uang. Tapi ada orang yang datang sama saya, butuh uang, saya kasih uang terakhir saya. Kan luar biasa. Memberi pada saat saudara tidak punya. Itu luar biasa. Tapi kalau semua itu saudara lakukan tanpa kasih, artinya ngedumel. Ya Tuhan, saya melakukan ini berat, Tuhan berat. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan deh orang itu bisa balikin ke saya. Saudara melakukan itu tanpa kasih. Percuma. Kasih itu mengorbankan, iya. Kasih itu memberi, iya. Tapi jangan lupa, kasih juga berharap orang itu melakukan hal yang sama. Kepada orang lain, bukan kepada kita. Ada jemaat saya yang bilang begini, Ibu kok bisa sih menolong orang itu jahatin Ibu. Loh, gak apa-apa. Saya bilang, biar Tuhan yang balas. Yang penting dia tahu bagaimana cara memberi. Supaya kepada orang lain dia bisa memberi. Saya bilang. Ada lagi yang bilang ini, Bu, saya sudah banyak ditolong sama Ibu. Saya mau balasnya gimana? Saya nggak ngerti. Saya nggak bisa balas. Saya cuma bisa bilang jawab. Saya nggak butuh apa-apa. Usah mau balas nggak apa-apa. Uang saya udah banyak. Barang saya udah banyak. Nasi, makanan banyak di rumah. Nggak usah nambah-nambahin. Tapi kamu kasih ke yang lain. Saya bilang. Bagaimana saya bisa ngomong gini? Karena saya melihat Tuhan saya. Betapa Tuhan itu baik sekali kepada saya. Saya ini sudah diberikan semuanya lengkap. Jadi kalau saya nggak ngasih kepada orang lain, kebanyakan di rumah. Jadi saya bagi kepada orang lain. Berkat yang saya terima dari Tuhan, saya bagi kepada yang lain. Jadi nggak perlu kamu balikin ke saya bilang. Saudara, pada saat saudara memberi, pada saat saudara melakukan sesuatu, pada saat saudara membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain, bahkan saudara menyerahkan tubuhmu untuk dibakar, bahkan saudara menyerahkan tubuhmu untuk dipakai orang lain, bahkan saudara menyerahkan tubuhmu untuk dihina orang lain. Tapi kalau saudara tidak melakukan itu karena kasih, karena cuma,
Jadi bagaimana Bu supaya saya bisa menaruh kasih itu? Minggu depannya kita belajar, apa sih? Bagaimana sih supaya kita bisa melakukannya itu dengan kasih? Sulit, sulit Saudara. Tapi yang pertama, saya mau kasih tahu Saudara ya, punya pikiran dulu. Lihat matamu, perhatikan hidupmu. Apa yang Tuhan sudah berikan padamu, jadikan landasan untuk Saudara melakukan itu juga buat orang lain. Ini yang pertama dulu, masukkan dalam pikiran. Allah mengasihi kita. Dan jiwa kita sudah selamat. Harusnya masuk neraka, tidak jadi masuk neraka, tapi masuk surga. Luar biasa kasih Allah. Maka Saudara harus melakukan kasih kepada orang lain. Ya, masukkan dulu dalam pikiran. Supaya kita bisa melakukan segala sesuatu dengan kasih. Kasih kepada orang lain, ya belum tentu juga. Tetapi yang jelas kasih kepada Tuhan. Tuhan, aku mengasihi. Aku mau membagi tubuh ini buat orang. Tuhan, aku mengasihimu. Aku mau membagi punyaku ini kepada orang lain. Apa yang Tuhan sudah kasih sama saya mau kasih orang lain. Ini bukti kasih saya kepadamu Tuhan. Itu kasih. Itu yang harus kita lakukan. Amin saudara. Baik. Minggu ini pelajaran kita mengenai kasih kita lakukan ya. Gampang kok. Masukkan dulu dalam pikiran bahwa Tuhan mengasihi kita. Harusnya kita pergi ke neraka, enggak jadi. Kita pergi ke surga. Oleh karena itu, Tuhan minta kita melakukan kasih yang sama kepada sesama kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi kami, bahwa Engkau sangat mempedulikan kami, dan Engkau sudah memberikan teladan kepada kami semua, bahwa kami harus juga mengasihi, karena Allah telah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kami sekarang merasakan betapa Tuhan mengasihi kami dengan memindahkan roh kami dari neraka menuju ke sorga. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih-Mu ini. Selain kami juga harus mengasihi orang dan mengorbankan diri kami untuk orang lain. Seperti yang Yesus lakukan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan tepat seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, supaya kami dapat hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua kita katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, sampai bertemu.